Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Malam hari ini kita menginjak episode yang ke-77 dan saya mengambil judul Jabatan Manajer apakah menjadi penggerak organisasi ataukah sumber drama, gitu ya. Saya disclaimer dulu bahwa yang saya maksud dengan manajer di sini adalah mereka yang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk mengelola tim. Jadi kalau kita sebut supervisor, maka sebetulnya mereka itu levelnya adalah junior manager, ya. Jadi manajer di sini bisa manager atau senior manager atau kemudian supervisor. Mari kita lihat gitu ya, kenapa saya mengambil judul ini. Sebetulnya berangkat dari satu fenomena yang sampai hari ini terjadi, di mana kita sering sekali berkumpul dengan teman-teman kita lalu membicarakan siapa topik yang hot untuk didiskusikan atau dibicarakan. Tentunya adalah atasan kita. Itu sering sekali terjadi dan itu jamak gitu ya. Saya waktu masih muda, kalau ngobrol sama teman di sebelah gitu ya, di meja sebelah, itu seru, terus tiba-tiba atasan saya datang nyamperin, "Hayo, kalian lagi ngobrolin apa? Kalian pasti lagi ngobrolin saya ya," gitu ya. Dan memang faktanya memang demikian, walaupun secara langsung kita sampaikan, "Enggak kok Pak, kita nggak ngomongin Bapak kok," gitu ya. Tapi faktanya memang demikian. Nah, itu salah satu fenomena yang kemudian menjadikan topik malam hari ini. Kemudian ada juga gitu ya, teman-teman pernah ngalamin nggak ikut rapat gitu ya atau ikut meeting? Pada saat meeting itu banyak yang diam, tapi begitu meetingnya selesai, maka meeting yang sesungguhnya ramenya, serunya adalah pada saat meeting yang formal itu sudah selesai gitu ya. Atau teman-teman pernah mengalami kondisi di mana manajernya teman-teman itu sedang cuti. Delala, begitu beliaunya cuti, yang ada adalah apa? Yang ada adalah ternyata pekerjaan kita lebih banyak yang selesai ya, gitu ya. Ternyata kita jauh lebih produktif, jauh lebih bahagia kalau nggak ada manajer kita. Pernah nggak ngalamin itu, gitu ya? Nah, ini adalah fenomena-fenomena keseharian di dunia kerja yang sering sekali terjadi di organisasi. Makanya saya mengambil judul ini. Baik, dari fenomena kita masuk ke hasil riset. Dari hasil riset dari Gallup gitu ya, itu dari Gallup State of the Global Workplace Report tahun 2024, manajer itu, hasil risetnya mengatakan bahwa manajer itu menentukan 70% engagement dari tim gitu ya. Jadi apakah timnya antusias, apakah timnya peduli dengan pekerjaannya, atau sekedar bekerja saja untuk menggugurkan kewajiban gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dari manajernya gitu ya. Kemudian hasil riset yang kedua dari Microsoft Work Trend Index tahun 2024, 53% manajer mereka mengatakan bahwa mereka harus meningkatkan produktivitas. Sementara 80% karyawan dan manajer mengaku kekurangan energi dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Artinya banyak sekali manajer yang berada dalam pressure yang cukup tinggi dan kondisi itu ternyata berdampak kepada timnya. Kemudian hasil riset yang ketiga dari DDI Global Leadership Forecast tahun 2025, 40% pemimpin menyatakan mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan peran leadership karena meningkatnya tekanan kerja gitu ya. Jadi menjadi manajer itu tidak mudah gitu ya. Mereka merasa pressure-nya cukup tinggi. Kemudian dari Gartner HR Research tahun 2024 mengatakan 75% manajer itu merasa kewalahan oleh meningkatnya tanggung jawab dalam pekerjaannya. Karena menjadi manajer itu nggak gampang. Dia dituntut untuk mencapai KPI, mencapai target perusahaan, tapi dia juga dituntut untuk menjadi coach, dituntut untuk menjadi mentor, dituntut untuk menjadi problem solver gitu ya, change agent sekaligus gitu ya.
semua multiperan itu dibebankan kepada fungsi dari manajer gitu ya. Sehingga banyak 75% mengatakan merasa kewalahan dengan peran tersebut. Mari kita lihat sebetulnya apa yang menjadi akar masalah. Teman-teman, untuk malam hari ini kemungkinan besar kita nggak selesai di 30 menit ya, karena saya masih ada kewajiban yang lain. Tapi tetap kita harus lakukan. Jadi saya mohon izin untuk malam hari ini saja kita tidak selesai dalam waktu 30 menit, kurang dari 30 menit ya. Kalau malam-malam sebelumnya banyak yang hampir 50 menit, bahkan hampir 1 jam itu ada gitu ya. Tapi untuk malam hari ini kita kurang dari 30 menit ya. Baik, apa yang menjadi akar masalah? Kalau saya sebagai seorang konsultan ODI gitu ya, kalau melihat suatu masalah behavior di organisasi, jangan pernah nyalahin orangnya dulu, lihat kepada sistemnya gitu ya. Jadi gitu ya, yang terjadi akar masalah yang pertama yang banyak terjadi, manajer itu menjadi seorang manajer itu dianggap sekedar kenaikan jabatan gitu ya. Ketika banyak perusahaan yang melakukan promosi untuk menduduki fungsi manajer, itu dipilihlah orang-orang yang mereka hebat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oh, ini jualannya bagus banget, dia bisa nih jadi sales manager gitu ya. Oh, dia yang paling expert di dalam pekerjaannya. Oh, dia yang paling lama nih bekerjanya. Oh, dia orang yang paling bisa diandalkan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian dijadikan landasan pada saat perusahaan melakukan promosi untuk menduduki posisi manajer gitu ya. Padahal beda menjadi manajer dengan menjadi karyawan biasa atau staff, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita yang menjadi tanggung jawab kita, itu berbeda karena itu hanya ruang lingkupnya accountability, tanggung jawab kita. Tetapi pada saat kita sudah dipromot menjadi seorang manajer, maka kita juga dituntut bukan hanya menyelesaikan pekerjaan kita, tetapi kita juga dituntut untuk apa? Untuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang jauh lebih besar melalui orang-orang yang kita pimpin. Jadi berbeda gitu ya. Jadi kita harus punya juga kemampuan untuk mengelola tim, mengelola orang-orang agar mereka mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih besar tadi gitu ya. Nah, itu kemudian gitu ya, yang terjadi akibatnya apa gitu ya? Muncullah gitu ya, ketika dia dulu kerjanya bagus, tapi begitu dipromot, yang terjadi dia sulit untuk mendelegasikan pekerjaan gitu ya. Dia tuh pengen mengontrol semuanya. Dia nggak bisa ngasih feedback yang bagus kepada timnya. Dia tidak tahu cara mengelola konflik di dalam tim seperti apa. Dan parahnya, kalau dia menuntut anak buahnya itu seperti dia dulu. Saya dulu waktu jadi supervisor atau saya dulu waktu jadi staff, saya melakukan ini kok tanpa disuruh, maka harusnya anak buah saya juga harusnya sama dong dengan saya yang dahulu. Nah, itu parahnya seperti itu gitu ya. Jadi akar masalah yang pertama adalah organisasi yang salah, yang kurang tepat dalam melakukan proses promosi karena memiliki persepsi bahwa orang yang hebat di dalam pekerjaannya otomatis akan hebat pula dalam mengelola tim. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Mengelola pekerjaan sendiri dengan mengelola pekerjaan di dalam tim sebagai leader itu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Maka kemudian akar masalah yang kedua apa? Akar masalah yang kedua adalah organisasi yang hanya menjelaskan terkait dengan target-target, tetapi perusahaan tidak membantu si manajer ini gitu ya, bagaimana cara mengelola orang. Gak ada tuh. Begitu dipromosi, oh iya targetnya harusnya naik dong, proyeknya harus selesai dong, produktivitasnya harus lebih bagus dong, biayanya juga harus lebih efisien dong. Itu tuntutannya gitu ya, ketika perusahaan melakukan promosi.
Yang jarang sekali dibahas itu adalah bagaimana ya cara untuk membangun tim yang solid. Bagaimana ya memprovide manajer ini dengan cara bagaimana memberikan feedback, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mendevelop orang lain gitu ya. Bagaimana menunjukkan behavior seorang leader yang seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Ini yang jarang terjadi gitu ya, yang tidak semuanya terjadi gitu ya. Nah, akibatnya karena behavior, karena bagaimana mengelola orang, mengelola tim itu tidak diajarkan gitu ya. Dan kemungkinan orang ini yang baru dipromosi juga memiliki keterbatasan di dalam melakukan self learning gitu ya, belajar mandiri untuk mengembangkan soft skillnya, maka mereka merumuskan atau mendefinisikan sendiri perilaku seorang manajer yang efektif itu seperti apa. Ada yang merasa bahwa jadi manajer itu harus selalu ngontrol timnya sampai detail. Ada juga yang merasa bahwa berarti jadi manajer tinggal nyuruh-nyuruh orang doang dong. Gitu ya. Yang ketiga, ada juga saya kan udah manajer, saya nggak perlu tuh deket-deket sama anak buah saya. Anak buah saya itu harusnya mengerjakan semua instruksi saya, gitu ya. Ada juga yang merasa bahwa kalau saya jadi manajer itu berarti saya harus sering marah-marah supaya pencapaian target yang lebih tinggi itu bisa tercapai. Nah, itu yang terjadi, gitu kan? Nah, kalau kita melihat seperti ini, sebetulnya akar masalah yang kedua adalah di mana perusahaan gagal dalam mendefinisikan behavior manager yang diharapkan dalam keseharian oleh organisasi itu. Behaviornya seperti apa? Itu harus didefine, itu harus didefinisikan ya. Kemudian masalah yang ketiga adalah organisasi yang lebih menghargai angka dibandingkan kualitas kepemimpinan. Di banyak organisasi, begitu orang naik menjadi manajer, maka manajer itu langsung diukur keberhasilannya dengan apa? Target, dengan angka pencapaian KPI, dengan prosentase, dengan efisiensi dan sebagainya. Angka. Kalau angkanya tercapai, maka manajer ini akan dinilai bagus oleh perusahaan, gitu ya. Tetapi perusahaan jarang bertanya kepada si manajer gitu ya, bagaimana kondisi timnya? Apakah anggota timnya bisa berkembang? Apakah orang-orang di dalam timnya itu berani untuk mengemukakan pendapat? Apakah di dalam timnya itu muncul kolaborasi dan sinergi? Apakah timnya harus selalu bergantung kepada si manajer ini atau mereka sudah bisa mandiri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan oleh perusahaan kepada manajer. Yang penting manajer itu bagus kalau dia sudah mencapai angka yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Dalam jangka pendek itu memang menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang itu seperti bola salju yang akan menjadi bumerang buat perusahaan, gitu ya. Nah, solusinya apa kalau itu terjadi, gitu ya? Teman-teman para bawahan, kalau Anda mendapati hal yang seperti itu, gitu ya, daripada apa yang harus Anda lakukan? Satu, pastikan bahwa Anda mencatat semua target, gitu ya, menyepakati semua target dengan atasan, gitu ya, daripada Anda overwhelmed dengan banyak target segala macam, gitu ya, yang kadang-kadang nggak masuk akal. Maka Anda perlu untuk menuliskan, ya, mendokumentasikan hitam di atas putih lewat email atau lewat WA gitu ya. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah mulailah mengambil sikap untuk proaktif. Jadi jangan datang ke atasan dengan membawa masalah. Terus kemudian Anda berpikir bahwa atasan itu kan gajinya lebih gede, harusnya dia dong cari solusi. Nggak gitu caranya, ya, bukan seperti itu. Anda harusnya ketika Anda datang kepada atasan membawa masalah,
maka Anda membawa juga solusi. Solusinya jangan satu. Di mana-mana atasan itu kalau bawahan datang bawa masalah dan hanya satu solusi, itu seperti ditodong psikologisnya. Kayak dia dipaksa untuk memilih solusi satu-satunya, usulan solusi dari Anda. Maka minimal berikan 3 solusi, gitu ya, atau 2 solusi, 2 lah ya, 2 solusi kepada atasan pada saat Anda datang dengan membawa masalah. Tapi jangan datang hanya bawa masalah, solusi dari Anda apa, alternatifnya apa, buatlah minimal 2, gitu ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya, supaya apa, Anda itu tidak dipandang sebagai gini, semua atasan sebel kalau lihat bawahan datang selalu bawa masalah, gitu ya. Jadi mulailah untuk datang dengan solusi, gitu ya. Jadi emosinya itu kalau lihat Anda, wah, walaupun dia punya masalah, dia pasti punya alternatif solusi tuh, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami cara kerja atasan kita. Atasan tuh macam-macam. Ada yang kalau bicara itu straight to the point, nggak suka bertele-tele. Ada yang suka bertele-tele, muter-muter dulu, gitu ya. Kemudian ada yang dia itu maunya detail banget, datanya harus lengkap sebelum dia mengambil keputusan, gitu ya. Ada yang kemudian dia inginnya itu kalau rekomendasi dari Anda, gitu ya, itu semuanya didasari oleh data dan datanya disubmit sekalian, dilampirkan sekalian, gitu ya. Jadi atasan itu beda-beda. Nah, Anda perlu memperhatikan itu gaya atasan. Ya, mulai kita bertanya gitu, yang biasanya ditanyakan oleh atasan itu apa ya kalau saya submit laporan ya, gitu ya. Kapan nih waktu yang tepat untuk saya mengangkat suatu isu, gitu ya. Gimana sih caranya atasan mengambil keputusan, gitu ya. Kalau dia minta data, sedetil apa data yang biasanya dia minta, itu perlu kita klarifikasi. Kemudian kita harus paham juga gitu ya, kalau ternyata rekomendasi kita ditolak oleh atasan, nggak usah baper gitu ya. Jangan kemudian baper mengatakan bahwa saya sudah berusaha untuk ngasih solusi, tetapi kemudian solusi saya ditolak oleh atasan. Jadi sia-sia dong, saya sudah berpikir keras untuk mencari solusi dan beberapa alternatif solusi. Nggak gitu ya. Jadi kalau usulan kita ditolak, sebetulnya gitu ya, kita justru mencari feedback kenapa kita ditolak. Yang kita perlu pahami adalah pada saat kita memberikan usulan, itu tujuannya bukan untuk usulan kita diterima. Bukan. Itu bukan wewenang kita. Pada saat kita memberikan usulan solusi, maka kita dan usulan solusi itu ditolak, maka yang perlu kita gali adalah logika berpikir apa di balik penolakan itu. Sehingga di masa depan pada saat kita memberikan usulan solusi, itu usulannya sudah memenuhi logika yang dimaui oleh atasan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk HR mulailah untuk melihat kepada apa sih sebetulnya pola memahami data untuk menangkap atau mengidentifikasi akar masalah. Ya, jadi behavior yang muncul di dalam perusahaan itu semua menurut saya adalah gejala. Maka kita perlu untuk mengumpulkan semua gejala, menganalisis, kemudian kita bisa mencari akar masalahnya itu apa, gitu ya. Datanya banyak, dari apa? Data kinerja, data harian, keluhan orang, gitu ya, exit interview, gitu ya. Kemudian data dari employee survey, gitu. Itu banyak sekali, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, pada saat kita juga mempromosikan seseorang menjadi manajer, maka jangan pernah biarkan dia naik sendiri. Artinya apa? Kita menjadi partner dia, kita temani dia, kita bantu dia pada saat bagaimana sih dia melit, kita menjadi sparring partner, kita menjadi teman diskusi pada saat si manajer baru ini mengelola tim dan mengalami berbagai macam dinamika di dalamnya. Maka kita sebagai HR, kita menjadi temannya supaya kita bisa
transfer mindset yang tepat kepada manajer ini. Kemudian yang ketiga juga, maka KPI-nya bukan hanya mengukur angka tetapi juga mengukur proses. Maka itu yang penting untuk kita lakukan ya teman-teman. Tadi saya mengatakan kita lebih cepat ya. Jadi itu kalau saya rangkum, kenapa saya mengambil judul ini yang tadi ya, banyak sekali gitu ya. Kemudian yang solusinya, akar masalahnya apa? Yang pertama adalah menjadi manajer hanya berbasis kepada angka gitu ya, padahal manajer itu berbeda gitu ya dibandingkan dia bekerja sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua adalah organisasi hanya menjelaskan target tapi tidak menjelaskan cara memimpin. Kemudian akar masalah yang ketiga, organisasi lebih fokus kepada angka bukan kualitas kepemimpinan atau dinamika tim yang dikelola oleh manajer itu. Kemudian solusinya apa? Yang pertama adalah untuk bawahan berhenti untuk menebak, minta klarifikasi ya. Jadi bawahan juga harus menyampaikan gitu ya, kalau ada hal-hal yang kurang jelas segala macam dibandingkan berdrama, maka itu harus diklarifikasi. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, datanglah ke atasan dengan membawa sejumlah solusi atas masalah yang Anda kemukakan. Jangan pernah datang ke atasan hanya bawa-bawa masalah aja gitu ya. Dan kalaupun ternyata solusi yang Anda sampaikan kepada atasan itu tidak diterima oleh atasan, ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan baperan, karena apa? Tujuan dari Anda berlatih memberikan solusi, sejumlah solusi itu adalah Anda mencoba, kalau ditolak gitu, maka Anda belajar untuk mencari logika berpikir kenapa usulan-usulan Anda itu ditolak. Jadi jangan baper ya. Kalau Anda baper, merasa dizolimi lah gitu ya, atau ngerasa bahwa kreativitas Anda dibonsai lah gitu ya, itu definisinya drama itu namanya. Padahal yang kita perlu pelajari kalau kita memberikan usulan adalah berlatih memberikan usulan yang tepat dan terstruktur. Dan yang kedua adalah kalaupun ditolak, maka apa alasan dari atau logika di balik penolakan itu perlu kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami cara kerja atasan. Dia orangnya seperti apa? Apakah dia suka yang straight to the point, ataukah dia memang sangat detail dan sebagainya. Sesuaikan dengan itu. Nah, untuk HR, pahami, kumpulkan data-data tentang gejala gitu ya. Jadi behavior yang terjadi di organisasi itu bukan masalah, itu adalah gejala ya. Itu bukan, bahasa saya itu gejala, simptom, itu bukan penyakit. Jadi kalau disiplinnya jelek, kemudian manajernya banyak yang bermasalah segala macam, itu adalah gejala, itu adalah simptom, bukan akar masalah ya. Anda mulai kumpulkan data-data tentang gejala untuk kemudian Anda identifikasi supaya Anda bisa mengidentifikasi sebetulnya akar masalahnya apa sih gitu ya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah mulailah untuk mendekati atau mulailah menjadi sparring partner atau menjadi teman diskusi. Temani para manajer ini untuk mengembangkan timnya, temani dalam mengembangkan kemampuan leadershipnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jangan KPI itu hanya angka berfokus kepada target-target saja, tetapi buatlah KPI itu berfokus juga kepada bagaimana dia mengelola timnya. Karena menjadi manajer atau menjadi leader itu berbeda dengan menjadi karyawan yang hebat gitu ya, karena dia harus bisa mengelola pekerjaan yang jauh lebih besar melalui orang-orang yang dia pimpin. Baik, teman-teman, tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk malam hari ini kita lebih awal ya selesainya. Saya masih ada kewajiban-kewajiban yang lain dan sepertinya kalau saya off kan nggak enak juga gitu ya. Minggu lalu kan sudah off gitu ya. Jadi tetap saya adakan gitu ya. Tapi kita selesai lebih awal. Nanti kalau teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti kalau mau melihat secara utuh bisa lihat rekamannya gitu ya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan bisa DM ke saya. Itu saja dari saya. Nanti kita ketemu lagi hari Senin atau hari Kamis ya gitu ya.
saya masih ngelihat sikon ya, kemungkinan besar sih sebetulnya kalau Senin nggak bisa ya gitu ya, karena ada agenda yang lain, tapi kita lihat nanti situasinya seperti apa. Itu saja teman-teman. Kalau misalnya mau lihat video-video lengkap mengenai people development, mengenai organization development, mengenai self development, ada di YouTube saya gitu. Mau YouTube-nya apa Bu Firly? Bisa kirim DM ke saya, nanti saya kasih link YouTube saya supaya teman-teman bisa mendapatkan insight ya gitu ya. Karena apa yang saya sampaikan belum tentu itu tepat untuk teman-teman gitu ya, insight gitu ya, sehingga insight aja gitu ya, ide aja yang kemudian ide itu tentunya harus dielaborasi sesuai dengan konteks pekerjaan, konteks kepribadian teman-teman, dan konteks organisasi di mana teman-teman bekerja ya. Itu saja dari saya, terima kasih banyak, selamat malam, terima kasih. Izin saya close ya IG live-nya ya. Saya tutup ya, terima kasih.